Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ferani dari kelas Granada. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktik komputer vision saya dengan judul Klasifikasi Animal Menggunakan Computer Vision dengan Model Densinit 201. Latar belakang masalah. Di dunia ini terdapat banyak klasifikasi hewan seperti kucing, anjing, kuda, dan rusa. Dari satu jenis hewan tersebut memiliki banyak varian spesies. Karena banyaknya varian spesies tersebut, dilakukan analisis dan klasifikasi ini. Klasifikasi ini membutuhkan data yang sangat banyak, oleh karena itu saya menggunakan metode klasifikasi CNN dengan arsitektur Densenit 201. Dari latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan saya mengambil suatu rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui berapakah hasil skor akurasi image classification metode klasifikasi CNN dengan menggunakan model Densinit 201. Selanjutnya yaitu ada data dan variabel data. Nah, di sini saya menggunakan data di Kaggle dengan variabel datanya ada data training dan data testing. Data training yaitu terdiri dari 2.800 gambar hewan yang terdiri dari 4 kelas, yaitu kelas dog, kelas deer, horse, dan cat. Sedangkan data tesnya terdiri dari 729 gambar untuk dilakukan pengklasifikasiannya nanti, dan gambar tersebut merupakan campuran gambar dari 4 jenis hewan yang tadi. Kemudian saya melakukan pre-processing data, yang mana pada tahap pre-processing data ini saya melakukan image augmentasi, yang mana di sini saya mengimportkan library TF-Crush pre-processing image dengan rescale-nya sebesar 1/255, rotation range-nya sekitar 20, width swift range-nya 0,2, height swift rank-nya 0,2, horizontal flip-nya yaitu true, dan validation flip-nya 0,33. Kemudian, saya membagi data menjadi data train dan data validation. Yang mana di sini ada train DS, yaitu berisi data training dengan target size-nya sebanyak 224 dan batch size-nya sebanyak 64. Selanjutnya yaitu ada file DS, yang mana file DS ini berisi data validation, target size-nya sebanyak 224, dan batch size-nya sebanyak 64. Nah, maka hasil output yang ditemukan yaitu terdapat 1.876 image yang ada pada data training dan 924 image yang terdapat pada data validation. Berikutnya yaitu ada model dan parameter model. Di sini saya menggunakan model Densenit dengan mengimportkan library Densenit 201 dengan menggunakan input set-nya 224, 224, dan 3. Kemudian include top-nya yaitu false, weight-nya yaitu imaginate. Kemudian saya menggunakan model sequential dengan menambahkan model global average polling 2D, menambahkan model flatten, dan menambahkan model dense dengan jumlah sebanyak 1024 dan 512 dengan activation-nya yaitu relu. Kemudian saya juga menambahkan dense 4 dengan activation softmax dan name-nya yaitu classification. Berikut ini adalah parameter modelnya, yang mana pada parameter model ini saya menggunakan TF-Crush Optimizer SGD dengan learning rate-nya yaitu 0,004 dan momentumnya sebanyak 0,9. Pada loss, saya menggunakan categorical cross entropy, dan pada matriksnya itu saya menggunakan akurasi. Berikut tampilan outputnya.
Baiklah, selanjutnya yaitu ada ukuran kebaikan model yang dihasilkan, yang mana di sini saya mencoba memasukkan model fit, yaitu menggunakan trend DS, batch size-nya sebanyak 32, validation datanya menggunakan val DS, dan epoch-nya sebanyak 10. Maka dihasilkan akurasinya sekitar 0,9773 dan loss-nya 0,07. Seperti dapat kita lihat pada grafik ini, yaitu merupakan hasil matriks loss, dan grafik ini merupakan hasil matriks akurasi. Baiklah, berikut ini adalah tampilan project yang telah saya buat. Pertama kali saya mengimportkan library, yaitu ada import TensorFlow, ada import NumPy, ada import Pandas, import Seaborn, import Matplotlib, import CV2, import random, dan import OS. Selanjutnya yaitu saya mengimport lokasi dataset yang akan digunakan yang terletak pada Google Drive. Kemudian saya melakukan visualisasi data dengan membuat data frame untuk mengetahui kelas dari dataset yang dimiliki. Yang mana di sini dapat terlihat pada outputnya, kelas cat itu berjumlah 700 gambar, kelas dir itu berjumlah 600 gambar, kelas dog itu berjumlah 900 gambar, dan kelas horse itu berjumlah 600 gambar. Kemudian saya melakukan visualisasi grafik dari hasil data frame tersebut, maka berikut merupakan tampilan outputnya. Kemudian saya mencetak 10 gambar dari semua gambar yang ada di dalam data frame. Proses selanjutnya yaitu saya melakukan preparing data, yang mana pada tahap awal saya melakukan image augmentasi dengan mengimportkan library TF-Crush Preprocessing Image dengan menggunakan rescale-nya, rotation range-nya sebanyak 20, width shift range-nya 0,2, height shift range-nya 0,2, horizontal flip-nya true, dan validation split-nya yaitu 0,33. Kemudian saya membagi data menjadi data train dan data validation, yang mana pada train DS ini terdapat data training, dan pada val DS ini terdapat data validation. Maka ditemukan bahwa 1876 itu untuk data train dan 924 itu untuk data test. Kemudian saya membuat model yang akan dilakukan uji untuk klasifikasi. Di sini saya menggunakan model Densenit 201. Kemudian setelah membuat model, saya mencetak hasil model dan parameter-parameternya. Yang mana di sini saya menggunakan learning rate-nya 0,004 dengan loss-nya menggunakan categorical loss entropy dan matriksnya yaitu akurasi. Maka dihasilkan di sini total frames-nya yaitu 20,815 sekian. Selanjutnya ada trainable frames-nya yaitu 20,58 sekian. Dan non-trainable frames-nya yaitu 229 sekian. Selanjutnya yaitu saya melakukan training dan evaluasi, yang mana pada model fit ini saya menggunakan trend DS, batch size-nya sebanyak 32, validation datanya itu menggunakan val DS, dan epoch-nya sebanyak 10. Setelah itu, saya menyimpulkan hasil uji akurasi dan membuat plot nilai akurasi dan nilai loss. Maka didapatkan bahwa nilai loss-nya sekitaran 0,0714 dan akurasinya sekitar 0,9773. Dapat dilihat pada grafik ini. Kemudian, eh, saya masukkan sub CSV dan pet test untuk membaca data submission dan gambar yang akan dilakukan tes. Kemudian saya mencetak 10 data teratas dari data DF sub.
yang mana di sini terdapat ID 1-10 dan labelnya masih kosong. Nah, kemudian saya melabeli data dengan angka 0, angka 1, angka 2, dan angka 3, di mana angka 0 ini yaitu merupakan kelas cat, angka 1 merupakan kelas dir, dan angka 2 merupakan kelas dog, angka 3 merupakan kelas horse. Selanjutnya, saya menyimpan hasil label ke data DFSUB, yaitu pada kolom label. Maka tampilan outputnya seperti ini. Yang dari awalnya labelnya kosong menjadi terisi. Selanjutnya, setelah semuanya selesai, saya menyimpan hasil prediksi dengan format CSV dengan nama file submission file. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kita kembali ke leaderboard. Berikut adalah leaderboard atau peringkat akurasi yang saya submit. Yang mana di sini saya terdapat ke urutan 18 dengan akurasi 0,98216. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil prediksi tadi, yaitu bahwa model Densenit 201 ini sangat baik dalam mengklasifikasikan data dengan mendapatkan nilai akurasi 0,9773. Dan model ini lebih akurat daripada model MobileNet yang dengan parameter nilai learning rate dan epoch yang sama mendapatkan akurasi 0,96. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.